Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Kiram. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Sotik. Pada kesempatan kali ini, saya bersama guru muda, yaitu Bapak Muhammad Mukhtarun Niam, yang biasa kita sapa dengan Pak Niam. Beliau adalah guru muda yang cukup menginspirasi mahasiswa-mahasiswa untuk semangat bergelut di bidang pendidikan, terutama menjadi guru. Untuk mengenal lebih lanjut, mari kita langsung bertanya kepada beliau. Selamat siang, Pak Niam. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Iya, sama-sama. Oke, sebelumnya kita berbincang lebih panjang. Di mana sih Pak Niam dulu kuliah dan lulus tahun berapa? Saya dulu kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar atau yang biasa dikenal dengan UNU Blitar. Dulu saya menyelesaikan tugas akhir saya, skripsi saya, itu di tahun 2021. Kemudian saya itu wisuda pada tahun 2022. Ya, itu. Dulu mengambil prodi apa, Pak Niam? Dulu saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kenapa kok mengambil pendidikan? Kenapa enggak yang lain? Kenapa kok saya mengambil pendidikan? Karena pada keluarga saya itu adalah keluarga dengan latar belakang pendidik. Ayah saya adalah seorang guru. Nah, itu yang menginspirasi saya sebagai seorang pendidik atau guru. Karena saya hidup di lingkungan pendidik yang kemudian itu menjadi sebuah inspirasi saya untuk menjadi seorang pendidik. Tuh, karena ayah saya pendidik, turun ke anaknya menjadi pendidik juga. Meneruskan jejak orang tua ya? Ya, meneruskan jejak orang tua. Kalau boleh tahu selama kuliah, apa kegiatannya selain duduk di bangku kuliah? Selama perkuliahan ya, selain saya berkuliah seperti layaknya mahasiswa pada umumnya, saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, saya mengikuti organisasi kemahasiswaan, yaitu saya mengikuti DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terus kemudian saya juga mengikuti organisasi ekstra kampus, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terus bagaimana nih kesan menjadi alumni Universitas Nahdlatul Ulama Blitar? Dan apakah ada penyesalan untuk kuliah di sana? Oke. Kesan menjadi alumni UNU Blitar. Saya sangat berkesan menjadi bagian dari UNU Blitar karena pada saat saya berkuliah dulu banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan. Banyak sekali pengalaman dan ilmu baru, bagaimana saya bisa bersosial dengan masyarakat, kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang ada di kampus yang tidak saya dapatkan ketika saya bersekolah dulu. Kemudian penyesalannya sebenarnya tidak ada penyesalan karena UNU Blitar, berkat UNU Blitar itu saya bisa menjadi seperti ini. Jika tidak berkuliah dulu, saya tidak mungkin menjadi seperti ini. Terus nih, kesibukan Pak Niam saat ini tuh apa? Kesibukan saat ini itu saya menjadi seorang pendidik ya. Seorang pendidik di salah satu sekolah di Kota Blitar. Kalau boleh tahu itu di mana Pak Niam itu? Di SMP Negeri 7 Kota Blitar. Terus bagaimana nih perjalanan pasca kuliah sampai menjadi guru di SMPN 7 Kota Blitar?
Oke, perjalanan panjang kalau berbicara ketika pasca lulus sampai saya bisa berada di titik ini, itu saya bercerita pada saat itu 2021, pada tahun 2021 saya mengikuti program dari Kemendikbudristek, yaitu percepatan tatap muka terbatas, karena pada saat itu baru selesai COVID ya. Nah, itu Kemendikbud mempunyai program percepatan tatap muka terbatas untuk daerah-daerah yang berada di luar sana, di 3T, daerah tertinggal. Nah, di sana saya ditempatkan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Saya datang dari Blitar itu bersepuluh orang itu. Saya ke sana melihat potret bagaimana kondisi pendidikan yang ada di ujung timur Indonesia. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan Jawa, di Jawa sudah melewati masa 20 tahun, kalau di Papua masih melewati 0 tahun. Jika pada saat itu 2021, tahun 2021 mungkin di sana, kalau di sana bandingannya Jawa 2001 silam. Nah, jauh sekali. Nah, mulai dari fasilitas infrastruktur itu belum memadai, fasilitas pendidikan belum memadai. Tetapi yang membuat saya tertarik itu adalah bagaimana semangat anak-anak yang ada di sana itu untuk mencari ilmu sangat bersemangat sekali. Nah, itu membuat motivasi saya menjadi pendidik itu meningkat. Setelah itu ada program lagi dari Kemendikbud, yaitu PPG Prajabatan. Nah, saya melihat peluang dan tertarik dengan program itu sehingga saya mengikutinya, mengikuti alurnya, mengikuti syarat-syarat yang ditentukan sehingga saya lulus, dinyatakan lulus PPG Prajabatan, sehingga saya menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Saya berkuliah selama 1 tahun di Unisma, Universitas Islam Malang. Nah, perjalanan PPG itu juga tidak mulus. Banyak sekali rintangan-rintangan yang saya harus hadapi. Saya harus PP Blitar Malang pulang pergi selama berkuliah kurang lebih 4-5 hari selama 1 minggu. Itu karena saya mempunyai beberapa kesibukan-kesibukan yang ada di Blitar, sehingga saya harus bisa membagi waktu antara kuliah PPG dengan kesibukan saya di Blitar. Itu saya harus bangun pagi-pagi sekali, jam 3:30 pagi itu saya harus bangun, karena saya ke Malang itu naik kereta pagi sekali itu. Kemudian saya pulang lagi ke Blitar itu biasanya pukul 5 sore. Setelah itu saya harus beraktivitas kembali, seperti mengerjakan tugas, melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi, sehingga saya itu harus tidur, harus beristirahat kembali itu biasanya jam 11 sampai jam 12 malam. Itu saya laksanakan selama kurang lebih 1 tahun selama saya berkuliah PPG, yang memang cukup melelahkan bagi tubuh saya. Nah, itu tapi harus saya laksanakan untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Seperti itu. Terus ada pengalaman yang unik gak waktu PPG? Ada. Saya ini ya, transportasi saya adalah kereta ya. Waktu saya PPG itu Blitar Malang PP itu. Jadi pada saat itu saya itu setelah kuliah saya harus sibuk kembali dengan tugas, kemudian kewajiban organisasi, aktivitas organisasi. Nah, saya tidak sempat mengecek HP. Nah, pada saat itu ternyata jadwal dari kereta api itu berubah. Nah, setelah saya bangun pagi-pagi, saya pergi ke stasiun. Ternyata kereta sudah berangkat duluan. Nah, itu sehingga saya harus pulang kembali, kemudian berangkat kuliah naik motor. Kemudian ada satu lagi, pada saat itu memasuki holiday liburan bulan Desember. Nah,
itu kereta itu selalu penuh. Nah, sehingga saya tidak bisa pulang. Saya akhirnya membeli tiket satu stasiun. Tapi saya tidak turun, lanjut langsung sampai Blitar. Ya, itu saya lakukan. Karena mau naik bis itu harganya mahal. Saya sanggupnya itu naik kereta 10.000 lah kalau naik kereta, karena naik bis 30.000. Mahal sekali kalau Mahal naik bis. sekali. Terus bagaimana proses bisa mengajar di SMPN 7 Kota Blitar selain PPG? Oke, setelah PPG saya tidak bisa langsung mengajar begitu saja di SMP Negeri 7 Kota Blitar. Saya itu harus melewati satu proses lagi, yaitu saya harus mengikuti rekrutmen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, saya tes P3K itu tidak serta-merta mudah juga, karena pada saat itu saya harus bersaing dengan teman saya sendiri, teman PPG saya. Karena kalau sudah PPG kan nilai teknisnya kan diakumulasi penuh 450. Nah, pada saat itu formasi yang dibuka adalah 13 orang. Kemudian yang daftar dari teman-teman saya PPG sendiri itu ada 20 orang. Sehingga saya harus bersaing dengan teman-teman PPG saya sendiri. Nah, alhamdulillahnya saya bisa bersaing dan bisa lulus P3K. Nah, setelah itu saya mendapatkan SK bulan Maret. Nah, sehingga saat ini saya menjadi tenaga pendidik di SMP 7 Kota Blitar. Baru bulan Maret kemarin? Iya, baru bulan Maret kemarin. Berarti masih baru mengajar di SMP 7? Masih baru. Oke, jadi sangat panjang sekali ya Pak Niam itu lika-likunya untuk menjadi guru di SMPN 7 Kota Blitar. Ya. Terus, apakah ada pesan untuk generasi muda untuk dunia pendidikan? Oke, pesan untuk generasi muda untuk dunia pendidikan. Untuk generasi muda, kita perlu ingat bahwa pendidikan adalah fondasi bangsa ini. Jika pendidikan kita lemah, maka bangsa ini juga akan menjadi lemah. Nah, kita perlu ingat 2045 kita mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Yaitu usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif, sehingga pada 2045 generasi muda, generasi produktif akan mengisi ruang-ruang strategis di negeri ini. Sehingga apa? Perlu fondasi-fondasi yang kuat di bidang pendidikan. Nah, bonus demografi ini bisa menjadi dua mata pisau, bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang maju, ataupun bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang lemah jika bangsa kita memiliki pendidikan yang lemah, pendidikan yang rendah. Manusianya, makhluk-makhluknya di negara kita itu tidak berpendidikan. Seperti itu. Nah, setelah saya lulus PPG ya, itu setelah saya lulus PPG, lulus P3K itu adik-adik kelas saya, adik-adik tingkat saya itu banyak yang datang kepada saya sekedar ingin sharing bagaimana sih cara menjadi guru, bagaimana sih cara ikut PPG, bagaimana sih cara kok saya itu kok bisa sampai di titik ini. Nah, saya banyak teman-teman adik kelas saya itu terinspirasi dengan kehidupan saya, sehingga saya bisa dikatakan sukses di dunia pendidikan, karena di usia muda saya sudah bisa menjadi P3K di bidang pendidikan. Seperti itu. Baiklah, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda harus bergandengan tangan untuk membangun dunia pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah fondasi untuk negara yang maju. Tanpa pendidikan, negara tidak akan pernah maju.
Baiklah, cukup sampai di sini perbincangan kita kali ini bersama sosok inspiratif. Terima kasih Pak Niam atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin kita bisa lanjut di jumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.